Sepulangnya dari bandara, semuanya kembali ke rumah masing-masing. Mahesa, Alexandria, Raja dan Vanya pun sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Seminggu kemudian, saat ini waktu menunjukkan pukul 7 malam. Renika sedang duduk di meja makan, menunggu Davin pulang kerja. Karena banyaknya pekerjaan, sudah 3 hari ini Davin lembur dan pulang sekitar jam 8 malam. Tapi, tadi siang Davin menelpon Renika katanya akan pulang jam 5 sore. Karena pekerjaan pentingnya sudah beres. Renika cemberut, dia duduk di meja makan sendirian. Di hadapannya terhidang makanan yang sengaja dia masak dengan susah payah, resepnya dia tonton dari video GoTo. Renika menoleh ke arah jam dinding. Sudah lewat jam 7. Gumamnya sedih. Dia menyangga dagunya dengan kedua telapak tangan. Wajahnya begitu kusut, andai suaminya itu tidak mengatakan akan pulang cepat, maka dia tidak akan seantusias ini menunggunya. Rasa kesal, sedih dan kantuk akhirnya menjadi satu. Hingga ia akhirnya tertidur di meja makan. Asisten rumah tangganya menghela nafas. Kasihan pada nyonyanya tentu saja. Davin memang sudah berencana pulang, namun tiba-tiba ada meeting darurat. Sehingga mau tidak mau, dia tidak jadi pulang. Meeting diadakan di luar kantor, sekalian makan malam. Sebenarnya dia ingat akan janji makan malamnya dengan Renika di rumah. Tetapi, perutnya sudah keroncongan. Akhirnya dia ikut makan malam. Selesai meeting dan makan malam sekitar jam 7 malam. Dengan tergesa-gesa dia menuju ke parkiran, hendak mengambil mobilnya. Saat mobilnya baru keluar dari tempat parkir, dia tidak sengaja melihat Hani sedang berdiri sendirian. Tapi, dia tidak peduli. Namun, sepertinya Hani melihatnya. Dia memang kenal betul mobil Davin. Hani melambai-lambaikan tangannya kepada Davin dengan begitu senangnya. Davin menghela nafas. Dia akhirnya menepi dan kepalanya nyembul dari jendela kaca mobil. "Ada apa, Han?" tanyanya datar. "Mobilku mogok, baru saja dibawa montir ke bengkel. Kamu nggak keberatan kan, aku pulang bareng kamu? Rumah kita kan dekat." Hani menatap Davin penuh harap. Davin diam sejenak, coba menimbang-nimbang antara membiarkan Hani ikut atau tidak. Dia takut Renika salah paham, tetapi juga tidak enak kalau nolak. Rumah Hani tepat di seberang rumahnya. "Please, sekarang sudah malam, dari tadi nyari taksi online ternyata agak sudah." "Hah?" desah Hani. Dia tidak bohong. Sedari tadi mantengin HP-nya untuk memesan aplikasi taksi online, tapi tidak ada yang lokasinya dekat sini. Mungkin sedang pada sibuk narik. "Baiklah, ayo naik." Akhirnya, karena tidak tega, Davin memutuskan mengajaknya bareng. "Terima kasih." Hani tersenyum senang. Davin pun mulai melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. 10 menit pertama suasana begitu hening. Tidak ada percakapan di antara mereka. Hingga Hani mulai buka suara. "Apa kamu yakin mencintai dia?" tanya Hani dengan mata yang menatap Davin lekat. Davin menghela nafas. "Aku tidak pernah mencintai seorang wanita seperti aku mencintai istriku." Davin fokus nyetir, nada bicaranya terdengar tegas dan yakin. Karena itu memang yang ada dalam hatinya. Hani tersenyum masam. "Baiklah, aku mengerti, tapi jujur aku masih belum bisa move on darimu," desahnya sedih. "Carilah pria baik yang mencintaimu," tegas Davin. "Iya, meski sulit, aku menyesal minta putus darimu dulu. Aku pikir kamu bukan tipe laki-laki yang akan serius dalam suatu hubungan. Ternyata aku salah." Hani menyentuh lengan Davin. Dengan cepat Davin menepis tangan Hani. "Jangan melewati batas, Hani. Aku sudah menikah." Akhirnya Davin berkata dengan nada dingin dan sedikit ketus. Hani sampai terlonjak kaget, belum pernah Davin bicara sedingin dan seketus itu padanya. "Maaf, aku lupa." Hani memalingkan wajahnya menatap jendela mobil.
Rasanya begitu malu, mukanya sampai berubah memerah. Setelahnya, tidak ada obrolan lagi di antara mereka. Hingga mereka sampai di depan pintu gerbang rumah Davin. Satpam penjaga gerbang segera membukakan pintu gerbang. Hani turun tepat dari mobil Davin, lalu mengayunkan kakinya menuju ke rumahnya. Davin sengaja memastikan Hani sampai masuk ke dalam pintu gerbang rumahnya. Hanya sebagai bentuk pertemanan, tidak lebih dari itu. Tidak ada perasaan apapun kepada Hani saat ini. Dia tidak tahu kalau istrinya begitu terluka melihat suaminya pulang dengan wanita lain yang merupakan tetangga sekaligus mantan pacarnya. Tadi saat mendengar suara deru mesin mobil, Renika terbangun, lalu bergegas menuju ke teras. Benar saja itu mobil suaminya. Dia heran, karena suaminya cukup lama di depan gerbang, hingga ia melihat sosok Hani keluar dari mobil suaminya itu. Apa-apaan ini? Apa ini alasanmu kamu pulang terlambat? Renika menghela nafasnya dalam-dalam dan menghembuskannya dengan cepat. Dia berusaha menenangkan diri, agar tidak terlihat emosi. Davin segera menghampiri Renika. Ia berdiri mematung di teras. Setelah dia memarkirkan mobilnya di garasi. Sayang, maaf. Tadi ada meeting penting dadakan. Davin langsung memeluk istrinya itu dan mendaratkan kecupan kilat di bibirnya. Meeting dengan Hani. Sinis Renika, dia segera mengurai pelukannya. Lalu melangkahkan kakinya duluan masuk ke dalam. Davin berusaha menenangkan hatinya agar tidak terpancing emosi. Dia sungguh lelah saat ini, setelah bekerja seharian. Dan saat pulang, dia sudah dihadapkan dengan kemarahan istrinya. Davin mengikuti Renika yang sudah duduk tenang di depan meja makan. Renika diam menatap makanan yang sudah dingin. Sayang, maaf ya, tadi beneran ada meeting. Dengan lembut, Davin memeluk dan mencium pipi istrinya itu. Renika yang cengeng menundukkan wajahnya. Meeting? Apa meeting? Sinis Renika, dia buang muka. Beneran meeting, hanya saja tadi tidak sengaja ketemu dia di jalan. Mobilnya mogok, jadi aku antar dia pulang. Karena rumahnya dekat dengan rumah kita. Masa aku tidak mau bantuin tetangga? Davin mengecupi pipi Renika kembali. Renika memejamkan matanya dan berusaha untuk menenangkan diri. Dia sedang berusaha percaya kepada suaminya itu. Meski nyatanya rasa cemburu tetap saja ada dan begitu besar. Dia takut suaminya jatuh cinta lagi kepada Hani. Apalagi suaminya itu mantan playboy. Sayang, Davin melepaskan pelukannya, lalu duduk di samping istrinya. Menggenggam tangannya erat dan mengecupi punggung lengannya penuh cinta. Renika akhirnya mengangguk. Untuk kali ini dia akan memaafkan, tapi jika Davin mengulanginya lagi, maka dia tidak akan dengan mudahnya memaafkan. Dia akan menganggap alasan Davin jujur, dan hanya sebatas rasa kemanusiaan sebagai seorang tetangga kepada tetangga lainnya. Terima kasih. Mata Davin berbinar senang. Dia tersenyum lebar. Aku sengaja masakin untuk kamu, ujar Renika kecewa, menatap makanan yang tersaji di hadapannya. Aku akan makan sekarang. Meski sebenarnya perut Davin masih kenyang, tapi dia tidak ingin menambah kekecewaan suaminya itu. Memangnya kamu belum makan? Renika kini menatap lekat wajah suaminya itu. Davin menggeleng. Belum, mau bareng kamu. Bohong Davin. Sebenarnya dia sudah makan sekalian meeting tadi. Semoga Tuhan memaafkanku, aku berbohong demi kebaikan. Demi menyenangkan hati istriku. Desahnya dalam hati. Renika tersenyum lebar. Ia merasa kerja kerasnya dihargai. Dengan cepat dia mengambilkan makanan untuk Davin, memasukkan semua lauk pauk yang ia buat pada piring Davin. Aku ingin makan sepiring berdua, dan aku ingin menyuapimu juga, ujar Davin, yang langsung mengambil alih piring dan sendok. Ish, kayak bocah aja disuapin. Tapi wajahnya tersipu malu. Dia sebenarnya senang dengan perlakuan suaminya yang lembut itu. Kita kan pacarannya sebentar, hehe. Ujar Davin sambil terkekeh. Kakak sendiri yang buat drama, cibir Renika.
Tapi yang pertama pakai drama kabur siapa ia? Sindir Davin, dengan mengetuk-ngetukkan telunjuknya ke kening. Diiringi raut wajah pura-pura bingung. Renika hanya mencebitkan bibirnya. Davin tertawa, merasa lucu dengan tingkah istrinya. Aku makin gemes sama istri aku ini. Mengecup pipinya beberapa kali. Kapan makannya? Aku udah lapar banget. Rajuk Renika. Hehehe, sekaranglah masa besok. Davin tertawa tanpa suara, lalu mulai memimpin doa sebelum makan. Setelahnya dia mulai menyuapi Renika dan dirinya sendiri. Sebenarnya ini adalah trik Davin, agar dia bisa makan sesedikit mungkin. Perutnya masih terasa penuh, apalagi saat di restoran, dia banyak minum. Selesai makan, Renika membereskan bekas makannya. Kan ada art, biarin aja, ujar Davin. Gak apa-apa, kasihan Bibi, pasti udah tidur. Sekarang kan sudah malam. Renika pun mulai merapikan meja dan mencuci piring di wastafel. Toh tidak banyak ini, hanya bekas makannya dengan Davin saja, pikirnya. Selesai membereskan bekas makan, mereka naik ke dalam kamar. Davin dan Renika sudah mengganti pakaiannya dengan piyama tidur. Tadi Davin hanya mencuci muka, tangan dan kaki saja. Dia tidak terbiasa mandi malam-malam. Kini mereka sudah merebah di atas tempat tidur, dengan posisi saling berhadapan. Sayang, apa sudah selesai? Tanya Davin penuh harap. Apanya yang selesai? Renika belum paham maksud suaminya itu. Itu, jawab Davin. Renika makin bingung apa maksud suaminya itu. Dia mengerutkan dahinya, tampak berpikir. Apaan sih, yang jelas dongkak ngomongnya. Jangan bikin aku bingung. Dia sedikit kesal, dan berusaha mengingat. Apakah Davin suaminya itu, pernah memintanya melakukan sesuatu? Rasanya belum pernah, pikir Renika. Davin garuk-garuk kepala, punya istri gak peka amat sih. Kesalnya dalam hati. Apaan sih kak? Aku penasaran nih. Terlihat jelas raut penasaran dari wajah Renika. Akhirnya Davin merapatkan tubuhnya. Dan tangannya nakal menyentuh paha dalam istrinya itu. Kemudian merambat ke area inti tubuh Renika. Wajah Renika memerah karena malu. Ih kak, mesum amat sih. Dia menepis lembut tangan suaminya yang sudah bergerak nakal di sana. Davin tersenyum dan berkata dengan suara parau. Tapi kamu suka kan? Enak kan? Senyumannya semakin mengembang, dia tahu istrinya sudah selesai datang bulan. Karena tidak ada benda yang mengganjal di area inti tubuhnya. Artinya, malam ini dia bisa bermesraan. Melakukan malam pertama yang sudah tertunda lebih dari seminggu. Semoga tidak ada gangguan lagi, itulah doa Davin malam ini, dalam hatinya. Boleh ya, bisik Davin yang sudah mengungkung tubuh istrinya itu. Renika mengangguk lemah, keenam pipi bersemu merah. Davin bersorak heboh dalam hati, dia begitu senang. Akhirnya jadi juga malam pertamaan. Davin segera mematikan HP-nya, juga HP Renika. Dia tidak mau ada gangguan-gangguan lagi dari dalam HP. Dia ingin menikmati malam ini berduaan saja, bermandikan keringat karena olahraga malam. Setelah membacakan doa sebelum melakukan hal intim itu, Davin mulai mengungkung tubuh istrinya. Bibirnya menelusuri seluruh wajah sang istri dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Yang berakhir di bibir ranum yang baginya selalu teras manis dan memabukkan. Renika mengalungkan tangannya di leher Davin. Mulai membalas pagutan lembut yang suaminya suguhkan. Mereka saling memagut penuh cinta dan hasrat. Hingga posisi mereka saling bergulingan bergantian, spray sudah acak-acakan. Dan bantal sudah berjatuhan. Saking hebohnya ciuman mereka.